Ya, pagi ini kita akan perbarui 3 wilayah yang masih terpantau terdampak banjir, pemirsa. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini ada wilayah Pati, ada wilayah Kudus, dan juga Gerobokan. wilayah Grobogan. Pertama kita ingin ke Pati, ada kontributor kami di sana, Abdur Rohim, yang bisa mungkin memperbarui informasi pada pagi hari ini. Abdur Rohim, silakan laporan Anda. Fadil dan Kamarate juga pemirsa TV One. Banjir di Kabupaten Pati yang terjadi sejak hari Selasa pekan lalu hingga Senin pagi ini belum ada tanda-tanda surut. Bahkan ketinggian air semakin bertambah. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini di Duko Ngantru, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Sungai Silugonggo Juwana. Saat ini ketinggian air bertambah sekitar 10 cm. Jika kemarin ketinggian air sekitar 50 sampai 60 cm, saat ini ketinggian air bertambah 70 menjadi 70 cm. Bertambahnya ketinggian air ini dipengaruhi oleh kiriman air dari daerah Kudus, yaitu dibukanya Bendung Wilalung di Kecamatan Undaan Kudus yang mengarah ke Sungai Silugonggo Juwana ini. Meskipun ketinggian air bertambah, namun sebagian besar warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Seperti yang tampak di belakang saya ini, bapak ini dan keluarganya masih tetap tahan di rumahnya. Meskipun di dalam rumah ketinggian air mencapai 50 cm. Mereka beralasan selain lebih nyaman berada di rumah untuk menjaga harga benda, juga kemungkinan jika ada bantuan datang lebih cepat mendapatkan. Demikian, Wadil. Baik, Abdur Rahim, sebetulnya untuk proses surutnya air, apakah juga didukung dengan cuaca pada pagi hari ini? Informasinya hujan masih terus turun ya di lokasi Anda ya? Ya, seperti pagi ini saat saya mengabar saat ini turun gerimis dan mendung. Dan beberapa hari memang cuaca di Pati ini tidak menentu, kadang mendung terus terang dan panas, terus tiba-tiba bisa turun hujan seperti yang terjadi malam sempat hujan lumayan berat sekitar 1 sampai 2 jam, dan kondisi ini membuat debit air bertambah di Sungai Silugonggo ini. Demikian, Betul. Oke, untuk pengungsian sendiri, meskipun tadi Anda mengatakan masih ada warga sebetulnya yang bertahan di tempat tinggal mereka begitu ya. Tapi untuk pengungsian dan juga bantuan-bantuan, baik mereka yang masih bertahan di tempat tinggal ataupun juga di lokasi-lokasi posko pengungsian, bagaimana? Apa yang menjadi kebutuhan mendesak saat ini? Ya, meski sebagian besar warga bertahan di rumah, namun sudah ada ratusan warga, terutama di desa terparah yang dilanda banjir, yaitu di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana. Desa Doropayung ini merupakan desa yang berada di hilir Sungai Silugonggo Juwana sebelum air mengalir ke Laut Jawa. Di Desa Doropayung ini ada penambahan jumlah pengungsi jika sebelumnya sekitar 163 kakak. Saat ini sudah ada 266 kakak dan sebanyak 735 jiwa yang mengungsi di balai desa, di tempat senam Namura, dan di sejumlah kerabat mereka, di rumah-rumah kerabat mereka yang tidak kebanjiran. Warga memang mengeluhkan beberapa lalu saya sempat ngobrol dengan korban banjir. Mereka memang mengeluhkan mulai kekurangan logistik sembako karena memang banjir yang terjadi ini hampir 1 pekan, dan mereka mulai kesulitan sembako. Sementara untuk kebutuhan makan sehari-hari memang ada sebagian yang disuplai dari para relawan, tapi memang untuk desa-desa yang berada jauh dari jangkauan relawan maupun dari pemerintah,
dari BPBD mungkin Baik, Abdul Rahim. sulit sekali untuk mendapatkan bantuan. Demikian, Pak Marati. Baik, baik, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali.